Shalom, selamat pagi. Penyertaan Allah senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini, mari kita buka di Keluaran 19 ayat 5-6. Keluaran 19 ayat 5-6 dengan topik Kitalah umat Allah. Kitalah umat Allah. Firman Tuhan dalam Keluaran 19 ayat 5-6 berkata demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik sayanganku. Khusus untuk diriku sendiri, dan kamu akan melayani aku sebagai imam-imam. Nah, saudaraku, seringkali orang mempunyai persepsi pandangan yang salah tentang kasih karunia yang kita terima sebagai orang percaya. Banyak orang yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pikiran bahwa siapa kita di hadapan Tuhan itu ditentukan oleh nasib. Seolah-olah bahwa keselamatan atau apapun yang terjadi pada diri manusia, itu semua kewenangan terletak pada tangan Tuhan. Jadi kita adalah orang yang pasif, yang pasrah menerima apapun keputusan Tuhan. Dari pandangan itu juga, kita akan bisa berkata bahwa Tuhan itu sesungguhnya bisa berbuat baik dan berbuat jahat. Setelah kita mengetahui firman kebenaran, maka paradigma itu jelas paradigma yang salah. Allah senantiasa menginginkan sesuatu yang terbaik bagi setiap orang percaya, dan ada bagian penuh orang percaya untuk mengambil itu semua dalam kehidupannya atau melepaskan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa sesungguhnya yang menjadi kesukaan Allah adalah ketika kita orang percaya benar-benar menyediakan diri diubah oleh setiap firman kehidupan yang kita dengar, kita baca, dan kita alami. Kualitas hidup orang percaya sesungguhnya dinyatakan oleh seberapa besar kerelaan atau kemauan dia untuk diubahkan oleh firman. Jadi kita menjadi orang yang sungguh-sungguh atau tidak, sesungguhnya dinyatakan seberapa besar kita rela untuk diubah. Semakin kita mempertahankan sikap kita sendiri, semakin kita merasa bahwa kita tidak butuh firman, ya sebenarnya sejauh itu kualitas hidup kita menjadi orang percaya. Nah, di sini dikatakan perkataan engkau kujadikan umatku sendiri. Yang ayat 6 tadi, engkau akan kujadikan umatku sendiri. Jadi sebutan sebagai umat Tuhan itu sesungguhnya bukan satu sebutan yang sikapnya pasif, tapi sesungguhnya merupakan satu pengakuan Allah. Nah, di Roma 8 di situ dikatakan ada dua tipe orang percaya, yaitu
notos atau huios. Gitu ya. Huios itu mencerminkan satu sikap seorang anak yang taat, dibentuk dan diproses oleh Tuhan, sehingga dia dinyatakan sebagai anak-anak yang sah, anak-anak yang pasti memperoleh warisan. Sedangkan notos itu adalah anak-anak haram. Kenapa sebutan itu terjadi? Itu menyangkut kerelaan kita untuk diubahkan oleh firman. Apakah firman yang kita baca itu benar-benar pada akhirnya mengubah setiap pondasi hidup kita, sehingga bangunan kita itu menjadi serupa dengan Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa kemudian dikatakan perkataan engkau akan kujadikan umatku sendiri, gitu ya. Yang luar biasa tadi yang di ayat 6, tadi ayat 5, ayat 6. Khusus untukku, khusus untuk diriku sendiri, kamu akan melayani aku sebagai imam-imam. Jadi saya bisa membayangkan Tuhan saja mengatakan khusus untuk diriku sendiri. Jadi maunya Tuhan, setiap kita itu mempunyai close relationship, satu hubungan yang tertutup. Seperti seorang suami menjadikan istrinya, itu merupakan satu hubungan yang tertutup. Hubungan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Kepemilikannya dinyatakan oleh dua orang saja. Nah, di sini dikatakan khusus untuk diriku sendiri. Itu Allah mau bahwa setiap orang percaya ingin dijadikan satu pribadi yang spesial bagi Allah. Dan tentu kalau seorang suami terhadap istrinya, ya dia mau bahwa waktu-waktunya, hatinya, perasaannya, keluh kesahnya ya hanya untuk dia, bukan dikonsumsi oleh umum. Kalau ada seseorang yang mengganggu itu, ya otomatis pasti ada proses pembelaan, perlawanan, dan lain sebagainya. Nah, ini Allah dikatakan khusus untuk diriku sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Seseorang yang merelakan dirinya dibentuk oleh firman. Seseorang yang diakuinya sebagai umat. Seterusnya atau tahapan berikutnya dia akan dijadikan sebagai satu pasangan pribadi dengan Allah. Itu menyatakan satu penyerahan total kehidupan yang hanya dipersembahkan kepada Allah. Jadi seorang istri ketika dia dinikahi oleh seorang suami, ya artinya seluruh kehidupannya, hatinya untuk suami itu. Demikian Allah menyebut dirinya khusus untuk diriku sendiri adalah sebutan atau perkataan, statement yang dinyatakan kepada seseorang yang benar-benar mengkuduskan hatinya hanya untuk dia, bukan untuk yang lain. Jelas kalau di Yohanes atau di Roma, bukan untuk dunia, tetapi hanya untuk Allah. Dan hanya dengan jalan itu, Allah akan bertindak secara eksklusif bagi setiap orang yang memiliki hati hanya untuk dia. Nah, semoga firman ini meneguhkan kita. Kita sungguh-sungguh mengarahkan diri kita pada akhirnya kitalah orang-orang yang eksklusif dengan Allah. Karena pengakuannya itu yang membuat dia bertindak sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Kita akan melihat bagaimana terang kasih-Nya selalu menyinari hidup kita, menuntun kita selalu kepada terang. Dia yang akan menuntun setiap jalan kita menuju hal-hal yang sempurna bagi pandangannya, dan itu membawa kemuliaan bagi nama Kristus. Mari kita arahkan diri kita membangun satu hubungan yang eksklusif, sehingga Dia berkenan menyatakan kita sebagai umat-Nya.
bahkan lebih dari itu, khusus hidupmu bagi diriku sendiri, sehingga aku melakukan sesuatu yang terbaik bagi kamu. Kamu artinya kita, oleh karena Tuhan yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita arahkan hati kita untuk memulai doa di pagi hari ini.